Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fil kalam 'alal karamah. Ngomongin karomah. Ta'lam ketahuilah oleh engkau annal kalama fil karamati tanhasiru fi tarfaini. Sungguhnya ngomongin tentang karomah itu diringkas dalam dua batasan atau bentuk. Al-awwalu al-zawazu wa tani al-wuqu'. Al-awwalu yang pertama al-zawaz yang sifatnya mungkin. Wa tani yang kedua al-wuqu' yang sifatnya kejadian. At-tarful awwal bagian pertama. Al-zawaz yang sifatnya kemungkinan. Fala khafa anna dhuhura al-karamah minal awliya minal mumkinat. Tidak ragu dan tidak samar bahwa bentuk karomah dari para wali itu minal mumkinat, dari segala sesuatu yang memungkinkan. Li'annahu law lam yakun minal mumkinat fa imma ayyakuna minal wajibat wa imma ayyakuna minal mustahilat. Karena kalau tidak masuk ke dalam sesuatu yang mungkin, maka masuknya ke wajib atau mustahil. Wajib atau mustahil. Wa batilun ayyakunu minal mustahilat, dan tidak mungkin masuk ke dalam hal yang mustahil. Fainal mustahil huwa alladzi law qadara wujuduhu lazima minhu mukhalil aqli. Karena kalau mustahil itu enggak masuk akal. Wala yazamu taqdiri wujudil karamat mukhalil aqli. Jadi yang sifatnya karomah, yang sifatnya mungkin itu masuk akal. Yang enggak mungkin itu yang mustahil. Contoh gini, maksud saya gini. Contoh nih, misalkan ada wali punya karomah, misalkan bisa komunikasi telepati dengan orang yang dari sini, terus dia punya keluarga misalkan di luar negeri. Dia pakai ilmu telepati sehingga bisa komunikasi. Itu hal yang mustahil apa yang mungkin coba? Mungkin yang diterima akal atau tidak terima akal? Ayo, masih bingung kan? Saya kasih gambaran lagi begini. Kalau kita ngomongin komunikasi dari sini ke luar negeri 10 tahun atau 30 tahun yang lalu, mustahil apa mungkin? Saat itu mustahil. Kalau hari ini mungkin. Tinggal WA. Ya, benar gak? Tinggal WA, tinggal telepon. Ini zaman dulu Pak, 20-30 tahun yang lalu. Itu untuk ngabarin keluarga meninggal aja. Misalkan dari sini ke Kebayoran, itu baru sampai sekitar 2-3 jam karena jalan kaki. Zaman dulu tuh begitu kan. Misalkan pengen ngabarin nih keluarga meninggal di Bantenan, punya saudara misalkan di Kebayoran, kita harus jalan dari sini ke Kebayoran. Misalkan punya keluarga di Sukabumi, jalan kaki dari sini ke Sukabumi. Butuh seharian kan. Lah zaman sekarang hari ini Liverpool sama MU lagi main nih misalkan. Kita tahu. Bener enggak? Lab MU PS Liverpool misalkan. Live kan. Jadi hari ini misalkan Muhammad Salah masukin, detik itu juga kita tahu. Berarti bukan mustahil, bukan sesuatu yang nggak bisa masuk akal. Cuma belum. Jadi belum. Di zaman dulu mungkin pesawat dari sini ke Bali butuh berapa hari. Tapi sekarang kan tinggal naik pesawat berapa jam paling gitu. Jadi sebenarnya masuk akal. Jadi para wali itu dikasih sesuatu yang memungkinkan, bukan yang mustahil. Jadi bukan satu hal yang mustahil. Wa batilun ayyakuna ziryanil karamat ala awliya wujuban, dan tidak juga wajib. Dan juga suatu hal yang wajib yang pasti begini harus begini, enggak begitu. Jadi sifatnya mungkin, bukan mustahil, bukan juga wajib. Itta'ifatu mujma'atun ala annahu qad yakunul wali waliyan wa ilan tahrul adah lahu. Dan di ta'ifah ini wali itu tidak mesti kharikul adah. Jadi wali itu nggak mesti yang aneh-aneh gitu. Jadi harus jadi wali itu harus pakaiannya harus compang-camping, enggak. Jadi wali itu misalkan harus bisa ngobatin orang juga, enggak. Jadi jadi wali itu ya biasa-biasa aja. Nggak mesti harus keluar dari kebiasaan itu kharikul ada, nggak mesti begitu. Pata'ayya dan makaman. Jadi jelas ayakuna minal zaizat, bahwa hal-hal semacam itu sesuatu yang memungkinkan. Wa kullu syai'in kana minal jaizat fala yukhilul aqlu. Setiap segala sesuatu yang memungkinkan tidak mustahil oleh akal.
Jadi kalau bahasanya mungkin saja berarti tidak mustahil atau dapat diterima oleh akal. Mungkin nggak orang ke bulan? Ya zaman dulu pasti nggak mungkin kan, pikirannya mustahil kan. Tapi sekarang bisa nggak orang ke bulan? Bisa, berarti mungkin Pak. Wa kullu ma yahilul aqlu wa lam yarid bi'adami wuqihi, dan setiap yang mustahil akal walam yaruddu tidak menerima bi'adami wuqihi dengan tidak adanya kejadian, nak akalun akal fazaizun ayyukrimallahu bihi auliyahu, maka memungkinkan Allah memberikan kemuliaan itu kepada para wali-walinya. Jadi karomah itu sesuatu yang mungkin dan bisa saja Allah memberikan kepada wali-walinya. Wa itla'an ala kawain kanat. Terus contoh karamah-karamah itu apa? Tuma inna hadzal karamah, sungguhnya karamah-karamah ini qad takunu kadang-kadang toyan lil ardi. Toyan lil ardi itu melipat bumi. Jadi misalkan dari sini ke Pemalang selangkah, itu karamah. Paji kemana? Lagi pulang kampung. Habis itu 5 menit, nah itu ada di kamar. Oh, namanya toyu, bisa melipat bumi. Ada Pak di keluarga biasa. Bayi sedikit itu kan cerita. Kalau bayi sedikit itu, saya itu kalau ke Mekah selangkah, kalau Gus Duko masih 6 langkah. Lah ini biasa. Jadi atau yul ardi namanya, melipat bumi, ilmu melipat bumi. Jadi kalau Pajadah langsung sampai Pajadah. Kalau Bang Rauf mau kerja langsung sampai ke kantor, ke pabrik. Namanya tayal ard, melipat bumi. Wa masyan 'alal ma, dan jalan di atas air. Jalan di atas air. Ada jalan di atas air. Wa tayyanan fil hawa, dan mabur, terbang. Wah, dharma. Mabur di hawa. Wa yatlo'an ala makawain kanat, dan tahu apa yang sudah terjadi. Jadi dulu kejadian di mana, terus dia tahu. Misalkan ada orang kehilangan nih barang, terus ditanya yang ambil siapa, dia bisa tahu. Itu karomah, ada karomah. Ini wali ya, ngomongin wali nih, bukan dukun, bukan. Jadi ini wali, jadi ada wali yang begitu tahu tentang kejadian yang sudah lalu. Wa kawain ba'du lam takun, dan ada juga kejadian-kejadian yang belum terjadi. Ntar begini. Ini pesawat masih jam berapa Mas Ali? Jam 5:30. Ini didilai ini jam 10. Bener didilai jam 10. Yang begitu-begitu itu di wali-wali ya ada. Min ghairi tariqil, ada dari jalan yang tidak sesuai kebiasaan. Kalau naik motor ya kebiasaan. Kalau naik pesawat ya biasa. Jadi tahu-tahu udah ada di mana gitu. Itu namanya di luar kebiasaan. Kalau misalkan lu kok tahu? Iya, saya ngeliat di Google. Itu maknanya kebiasaan. Siapa juga tahu. Ini tahu tapi itu nggak lewat Google, nggak dapat kabar dari orang. Itu namanya tariqah, jalan dari tariq, ghairi tariqil ada. Wa taqtiri ta'am aw syarab, dan memperbanyak makanan atau minuman. Jadi memperbanyak makanan atau minuman. Ini salah satu karomah ini yang hampir rata-rata dibayai ada ini. Jadi terutama taksiru ta'am. Jadi taksiru ta'am itu Nyai cerita. Nyai waktu itu haul keberapa itu cerita. Kalau ukuran yang datang itu sekitar 8.000-an. Nyai bikin beseknya 4.000. Ya pokoknya kurang lah, hampir kurangnya separuh. Karena kan kalau Nyai itu kan kalau bikin, jadi kalau misalkan acara haul nih, itu dari Johor angkot semua diberhentiin, angkot naik motor yang lewat depan itu diberhentiin, terus dikasihin besek. Lah beseknya bukan kayak kita, kalau kita kan besek itu bukan makanan seorang, makan satu orang. Kalau di Malang itu buat makan sekeluarga. Ya kan pernah pada ngikut kan, sebaskom dikasihnya. Itu kalau asar itu keliling, jadi santri-santrinya keliling, bagi-bagiin angkot yang lewat semua diberhentiin bagi-bagiin. Tapi kata Nyai setiap diambil ada lagi. Jadi setiap besek diambil nih, misalkan 10, ada lagi 10. Itu Nyai langsung bahasanya gitu, ini kerjaan kai. Jadi maksudnya Bayi Sidik dengan karamah Bayi Sidik, walaupun Bayi Sidiknya secara zahir sudah tidak ada, tapi hal semacam itu masih bisa dirasakan. Ya kita juga insya Allah, kita kan bagian cucunya dari Syekh Sidik gitu. Kita kan bagian cucu dari Syekh Sidik, anak dari Syekh Kenang Arfan. Insya Allah yang bapak itu kebagian. Ini banyak di saung itu kadang-kadang ya tadi masaknya sama yang datangnya ukurannya kebanyakan yang datang.
Tapi ya begitu. Ya kadang-kadang ya kan nggak mesti berbanyak makanannya. Kadang-kadang yang datang berusaha dikasih mules. Bisa nggak begitu? Misalkan nih ukuran masak, ukurannya buat 30 orang. Yang datang 50 orang. Kurang nggak tuh makan? Kan pilihannya bisa makanannya jadi banyak, bisa juga yang 20 mules jadi orang makan. Jadi cukup-cukup juga kan? Ya pernah kemarin itu bikinnya karena panitia ngabarinnya sekitar 500 waktu acara Muharram. Terus saya bikin dari sama 500. Yang hadir itu sekitar 1000. Udah pada gelisah aja, waduh malu nih katanya orangnya 1000. Tapi apa? Enggak pasti cukup. Jadi banyak puasa di dasar Allah menjadi banyak ya apa kayak. Akhirnya apa? Ternyata tempatnya nggak nampung 1000, nampungnya 500. Yang 500 pada pulang lah kan jadi pas-pas juga. Kita nanti lihat kemarin kan. Jadi biasa-biasa saja. Jadi di jalan ini karama-karama begitu biasa. Dan insya Allah kita kan cucu dari Sahibul Karomah, anak dari Sahibul Karomah. Ya insya Allah kita juga kebagian. Jadi salah satu karamanya itu memperbanyak makanan dan minuman. Au ityanan bisa meratin bigori awaniha, dan bisa juga menjadikan pohonan itu berbuah bukan pada waktu musimnya. Misalkan sekarang bukan musim rambutan, tahu-tahu Pak Haji punya kebun rambutan, tahu-tahu rambutannya berbuah. Nah ini namanya karomah. Kok bisa ada rambutan? Yang lain kan nggak ada yang musim, di sini ada rambutan. Itu namanya karomah. Jadi karomah-karomah tuh bentuknya sangat banyak. Atau bisa juga in ba'imain min ghairi haprin, bisa mengeluarkan air tanpa ngebor. Ya kalau ngeluarin air pakai sanyo, pakai ngebor atau pakai keran itu biasa. Tapi kalau karomah itu cukup dengan ngetok tongkat atau dengan gelidik bumi dengan kaki itu keluar air. Atau dengan cara begitu. Au taskhiran li hayawanati hadiyah, atau menundukkan hewan-hewan. Ula biasanya matok, terus dia nggak matok. Misalkan sapi lagi ngamuk, atau tunduk nggak ini. Itu kalau basic ya menurut cerita-cerita itu sangat banyak yang begitu. Menundukkan macan, menundukkan ini. Kata santri-santrinya begitu. Taskhirul hayawan. Au ijabud dakwah, atau mengijabah doa, manjur. Sekarang ini lagi sakit, ya udah biar waras, langsung waras. Itu biasa guru ya. Salah satu ya banyak ya. Misalkan ini begini, misalkan. Ya banyak. Saya sering merasakan atau melihat langsung kejadian-kejadian begini. Bidyan matar fi ghairi waqtiha, dan bisa juga datengin hujan bukan pada musim hujan. Jadi kalau orang kan sholat istisqa ramai-ramai dulu sholatin. Kalau para wali ahli karamah enggak. Misalkan musim panas gitu ya, cuma ini aja hujan ya hujan. Lagi hujan berhenti. Baru tadi ada wali tuh yang bilang hujan. Panjang langsung bilang berhenti. Yang tadi hujan tuh, terus berhenti ya berhenti, udah berhenti. Jadi hal semacam itu tuh sebenarnya apa? Dalam dunia kewalian itu biasa, nggak aneh-aneh amat. Entar di sini ada keterangan. Jadi nurunin hujan bukan pada waktunya, atau memberhentikan hujan ketika deras-derasnya. Hujan lagi gede ini. Tapi ntar titik-titiknya dia tuh sudah tidak ngikutin nafsu. Kalau lagi ngikutin nafsu ya belum wali, berarti masih berhenti. Kagak berhenti gue mau nyunatin. Misalkan itu masih ngikutin nafsunya. Bukan di sana. Au sabran 'ala ghada'i muddatan, atau sabar nggak makan dalam waktu yang lama. Misalkan kalau kita kan makan dari subuh sampai maghrib udah lapar banget. Kalau wali ada yang 30 hari nggak makan tuh ada. Itu di Isya tuh yang 40 hari ada. Jadi ada ceritanya gini. Ada rahib itu ngomong sama wali. Kata rahib ini gini, rahib itu masa pengikutnya Nabi Isa. Itu ngomong, kenapa kau ngikutin Nabi Isa? Oh Nabi Isa itu hebat, 30 hari nggak makan kuat ya. 30 hari nggak makan kuat. Saya kalau ada orang yang nggak ada orang yang sehebat Nabi Isa, 30 hari kuat. Kata wali begini, dia tantangin, kalau ada orang yang bisa 30 hari gimana? Saya ikutin. Saya akan mengikuti orang itu meninggalkan ajaran Nabi Isa. Jadi ihya. Akhirnya tuh wali duduk
Jadi bukan cuma nggak makan, duduk tidak gerak, itu 40 hari. 40 hari. Jadi Nabi Isa 30 hari, Lawali itu berapa hari? 40 hari. Duduk aja 40 hari, nggak makan, nggak ini 40 hari. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi umat Rasulullah tuh sangat luar biasa, sangat luar biasa. Boleh nih kali ini mau nyoba juga boleh. Boleh. Nggak usah 30 hari, ya 3 hari aja coba jangan makan. Bukan 3 hari, menggoda mudatan. Takhruju anatul adah, keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Au ithmar syajarah, ya bisatin, atau menumbuhkan atau bikin pohon berbuah yang sudah kering. Ini kan cerita begini karena yang sering terjadi, Pak. Jadi misalkan pohon nih, ada pohon kelapa, udah kesamber petir kan, biasanya pada hitam tuh. Nah itu udah nggak mungkin berbuah. Wali biar berbuah, itu berbuah. Ya kan bisa juga begitu, bisa juga kan. Ini kan ibarat-ibarat, Pak. Kalau pohon yang udah kering aja bahasanya bisa berbuah. Nih, kalau pohon yang sudah kering aja bisa berbuah, masa orang yang dulu misalkan sukses, terus bangkrut, terus nggak bisa jaya lagi? Buat wali gampang-gampang aja. Makanya saya yakin 100% ketika ada orang susah, kalau akang mau, kalau tuan guru mau untuk bagaimana biar orang itu sukses, saya yakin pasti bisa. Cuma kan guru tahu yang terbaik buat kita. Ini orang kalau langsung dibilang sukses gini pasti gini. Karena bab-bab ini udah dilangkahi. Kalau sama tuan guru pasti dilangkahi. Udah lewat gitu bab-bab begini. Jadi bisa membuah pohonan yang udah kering berbuah. Malaysa ada tuh yang tidak ada kebiasaannya antakuna mutmiro, atau pohonan yang nggak biasa berbuah jadi berbuah. Pohonan udah bertahun-tahun nggak pernah berbuah. Pas Bang Nabi datang berbuah. Bisa begitu, Pak. Jadi bisa begitu. Wahadihi, nah karamah-karamah ini kulluha semuanya. Wahadi kulluha, dan yang begini ini semuanya itu karomatin, karamah zahiratin yang nyata hissiyah, yang sifatnya bisa dilihat. Yang begini bisa kelihatan, bisa misalkan orang lagi meriang dikasih air langsung sembuh. Misalkan orang ini lagi begini, itu yang sifatnya hissiyah. Itu karamah tapi hissiyah. Ini bicara kewaliannya, bukan bicara sulap, bukan. Nggak ada jauh dari kata-kata ini bicara sulap. Ini bicara kewalian. Yang begitu karamah dhahirah, karamah yang bisa kelihatan, hissiyah sifatnya bahasa indra, bisa dilihat, bisa didengar. Wa karamat itu berubah karamat. Hiya inda ahlillah, karamah kalau menurut Allah itu afdalu minha wa ajlun. Itu lebih utama, lebih hebat, wa'adun, dan lebih agung dari yang tadi, Pak. Jadi itu karamah begitu itu biasa. Karamah para wali, para ma'ahullah itu jauh lebih hebat dari itu. Contoh misalkan begini, kalau ukuran misalkan orang sakit jadi sehat, enggak hujan jadi hujan, pohonan enggak berbuah jadi berbuah, air bisa keluar dari, itu biasa. Tapi kalau misalkan orang ahli maksiat jadi tobat, orang dari enggak mau ke Allah jadi mau ke Allah, ahli dunia jadi ahli akhirah, itulah yang paling hebat. Itu Allah gitu. Wa ya karamatu amanawiyah, yaitu karamah manawi yang sifatnya bagaimana orang ke Allah. Itulah kenapa yang dikasih ke kita bukan urusan yang sifatnya hissiyah, tapi yang dikasih sifatnya ma'nawiyah. Jadi diajak kita ke Allah itu merupakan sebuah karamah para wali gitu. Kal ma'rifati billah, seperti ilmu mengenal Allah, itu karamah yang paling hebat. Ma'rifat billah wal khasyati lahu, dan takut kepada Allah, wa dawam muraqabati lahu, dan selalu merasa diawasi oleh Allah, wal musari'ati, dan cepat-cepat limtithali amrihi, untuk menjalankan perintah Allah, wa nahi, dan menjauhi larangannya. Itu karamah. Jadi karamah itu bukan yang tadi itu. Kalau karamah Allah itu tadi ma'rifat billah, ya, kenal Allah, begini-gini nih, belajar untuk kenal Allah, takut kepada Allah, terus cepat jalanin perintah Allah, takut sama larangan Allah gitu. Warusuk fil yakin, warusuh, dan mantep fil yakin, dalam keyakinan, wal quwwati wa tamkin wa dawam mutaba'ah, dan
mantap kepada keyakinan Allah dan kuat dan dawamil mutaba'ah dan terus menerus mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada orang itu. Ini kalau udah arif begitu. Lah kalau kita ini kan perjalanan kita kan salik, Pak. Kita tuh salik. Jadi orang yang berjalan biar masuk kepada kenal Allah. Salik itu punya mursyid. Lah ketika arif, ia tasdik taslimnya kal mayit bainal ghasil di hadapan Allah, sementara salik tasdik taslimnya kepada mursyidnya, kepada gurunya. Jadi kalau sekarang ukuran kita adalah yang paling mantap, yang paling yakin kepada gurunya, itulah karomahnya. Jadi karomah buat salik adalah mantap dan yakin dan ngikutin segala perintah guru, itulah karomah yang diberikan Allah kepada salikin. Salikin itu orang yang berjalan menuju Allah. Wal istima'u minallah, wal istima' dan mendengar minallah dari Allah, wal fahmi anhu dan memahami akan isyarat-isyarat yang Allah berikan. Wadawamu thiqah dan terus-terusan mantep bihi dengan itu semua, wasidqut tawakkal alaihi dan benar tawakalnya alaihi kepada Allah. Ini semua ada di guru kita ini. Ini semuanya di guru kita. Makanya kita salib yang ngikutin yang begini persis ini, Pak. Ini persis yang di guru kita ini. Mantap ke Allah, tawakalnya benar ke Allah. Itu luar biasa. Wa sami'tu Syekhana Abdul Abbas, wa sami'tu dan aku mendengar Syekhana Abdul Abbas akan guru kami Abdul Abbas yaqul mengatakan at-ta'yu ala qismain. At-ta'yu ilmu melipat itu ala qismaini, terbagi menjadi dua. Ta'yu asghar wa ta'yu akbar. Ada melipat yang asghar, yang kecil, wa ta'yu akbar dan melipat yang besar. Ilmu ta'yu ini ilmu paling dicari-cari, Pak. Ini kalau zaman dulu namanya ilmu selipi angin. Ya. Ini kalau di Brahma Kumbara, ilmu selipi angin namanya nih. Sang, tahu ada sang. Pak Haji udah ada di sini, Pak Haji. Saya gitu. Itu ta'yu. Fatayul asghar yang disebut melipat yang kecil itu li'amati hadi ta'ifah. Buat orang-orang sufi yang umum. Umumnya para orang sufi itu ta'yul asghar. Jadi orang-orang tasawuf tapi yang sifatnya umum. Antat wiyalahumul arada min masyriqiha ila maghribiha, melipat bumi dari timurnya ke baratnya. Itu ta'yul asghar, itu bahasa melipat yang kecil dan itu orang sufi biasa. Itu udah hebat belum di mata kita? Itu udah hebat. Itu kalau kita ngeliat orang begitu langsung, wah ini dia nih, guru lu mah gak ada apa-apanya. Guru gue mah ntar nih jam ini ada di kalau guru gue mah nyarapnya misalkan di Sumedang, nyarapnya di Sumedang, sembahyang duhanya di Banten, buang airnya di Singapura. Mantep. Wah, orang bilang itu kan paling hebat. Padahal ini lihat itu aibah itu lah amah umum, buat wali-wali umum. Jadi wali itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang begitu yang umum, Bang. Kalau kita berubah dari guru kita nguber yang begini, sama juga udah dikasih yang hebat, nguber yang umum, yang biasa. Ini biasa. Pinapsin wahidin dalam satu kali napas, cuma soal apa? Langsung sampai Brunei. Pas langsung kali napas lagi sampai mana. Ini biasa. Ini wali umum. Watayul akbar. Kalau mau ngeliat lipat yang ini, watayul akbar. Dan yang ta'yu melipat al-akbar yang besar itu ta'yu asabir nufus, yang bisa melipat nafsunya, itu yang hebat. Yang bisa melipat apa? Nafsu. Dari pengen dunia, pengen Allah. Mau mobil atau mau Allah? Allah aja. Saya mah nggak perlu mobil, yang penting bisa zikir. Ya wakil. Wah, itu baru ikutin. Itu ikutin, karena itulah asli melipat yang hebat itu bukan yang melipat yang tadi begitu itu mah ini ta'yul akbar tuh begitu. Wasadiqur ridha wasadaqa radhiyallahu anhu, wasadaqa benarlah apa yang diucapkan oleh Syekhuna Abul Abbas, fa inna ta'yal ardi, karena melipat sungguhnya melipat bumi, itulau ajazakallahu anhu, apabila engkau dikasih bisa melipat bumi, wa abqadaka iyahu, atau engkau tidak dikasih ilmu melipat bumi, itu mana qasadalaka min nurbatika indahu,
nggak bakal merubah sedikit pun derajat engkau di sisi Allah. Ini kemarin tadi dibawa ke satu ruangan khusus sama Tuan Guru ngomongin ini. Nggak usah Pak Ustadz, yang begitu-begitu karomah orang bisa ke langit gini-gini, nggak usah. Nggak bakalan merubah makom kita, nggak bakalan. Orang zikir itu jauh lebih hebat dari itu. Zikir saja sudah, zikir saja. Jadi yang begitu itu mana qasodalika menurut batika indahu. Kita dikasih bisa jalan di air atau tidak dikasih jalan di air, kita bisa mabur atau tidak mabur, tidak merubah derajat kita di sisi Allah. Jadi sama saja, sama saja. Itu makanya saya dibahasnya begini. Dan Tuan Guru begini. Misalkan ada orang gitu, dikasih ilmu yang bahasa begini yang tadi, hebat gitu. Nggak usah takut Pak Ustaz, begini aja. Saya langsung begini, dibilang begini langsung. Benar ini dia, nggak usah takut, nggak bisa ngalahin kita, nggak bisa. Benar di sini ada keterangan, kita nggak bisa. Jadi gitu. Idza qumta lahu wal wafa fil ubudiyah, itu syaratnya. Yang penting engkau tetap di ubudiyah, karena ketika kau di ubudiyah tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Jin kang, mau jin ke wali, mau wali pun tetap kalau kita di ubudiyah nggak bakal bisa dikalahkan. Saya pas sudah senang banget saya. Yang bisa-bisa ke langit saya tawain. Saya nggak jadi ke langit, males. Langsung saya bilang gitu. Kenapa nggak sama aja? Yang penting ubudiyah aja. Karena ilustrasinya begini, Tuan Guru mulai ilustrasikan. Ubudiyah itu makomnya jenderal-jenderal. Andai ada orang hebat bisa nembak, jago berantem, jago semuanya, tapi makomnya di brigadir, tetap kalah sama Sambo. Makanya gitu kan. Mau hebat kayak apa brigadir, mau hebat kayak apa kompol, tetap tunduk sama jenderal. Ubudiyah itu makom jenderal. Kita tuh ada di makom jenderal. Awas, jangan merasa, aduh Pak Ustadz, kayaknya enakan yang ono dah. Yang ono mah baru 3 bulan, langsung ganti motor. Terus ya sebulan lagi ditarik motornya. Ya nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Ini harus yakin bisa ini. Iya, saya kemarin itu diajak ngobrol tuh sampai 3 jam, persis semua apa yang ada di kitab. Keadaan kondisi manhaj kita, guru kita itu persis di ubudiyah. Itu yang tadi cerita umroh itu pas balik nanya, Mbah, iya kan yang di Mekah yang jaga bukan Mbah, tapi kan sama, aplusannya katanya 7 orang. Jadi aplusannya wali yang jaga di Mekah itu 7 orang. Mungkin setiap hari atau gimana, Allah alam, karena nggak diterangkan. Kan sama-sama kutubnya, sama-sama wali kutub. Kok bisa yang ini ada kecelakaan, Giran Bang nggak ada kecelakaan? Apa kata Mbak Yai? Saya masuknya lewat jalur ubudiyah, yang lain tidak dari situ. Katakan inilah rahasia terbesar kita sebenarnya. Ini jarang para wali-wali yang tahu, jarang. Ini Tuan Guru yang ngomongnya. Ini jadi rahasia kan enggak ya? Tapi saya udah ngomongin ya, biarinlah, biar kebagian semua. Ini rahasia. Saya pokoknya pas ngomong kemarin itu udah hilang semua. Mau apapun hilang semua. Karena kita udah di situ. Minimal guru kita ada di situ. Minimal kita ada di jalur yang sama dengan guru kita, ada di situ. Jadi gitu. Jadi Pak, idza qumta lahul wafa fil ubudiyah, yang penting kita ada di ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah gambarnya gini. Ubudiyah itu enggak ada punya, yang punya hanya tuannya, itu ubudiyah. Enggak ada kekuatan, yang kuat hanya tuannya, itu ubudiyah begitu. Enggak ada rasa bisa, enggak ada rasa mampu, enggak ada rasa mulia, enggak ada rasa punya, yang punya hanya tuannya. Itu makom ubudiyah. Enggak ada kitanya, enggak ada. Makanya enggak bisa dikalahin. Prinsipnya di situ, kitanya nggak ada. Yang ada hanya Allah, nggak mungkin Allah kalah. Itu di situ rahasianya. Tuh. Apa? Wa ta'asufun nufus, wa ta'asufun nufus, dan melipat sifat-sifat nafsu. Lalam taqaddam alaihi, kalau kau tidak dapat mendapatkan itu, lakunta minal maghtubin, maka kau dari golongan orang-orang yang kecewa. Orang-orang wa khusirta fi zumratil ghafilin, dan engkau nanti akan dikumpulkan di golongan orang-orang yang lalai. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita harus punya tayyun nufus. Harus punya ini. Ini karomah yang tadi, karomah akbar nih. Yang tadi tayyun nufus apa? Melipat ausafun nufus itu sifat-sifat nafsu, Pak. Sifat-sifat nafsu.
nafsunya pengen beli mobil, nafsunya pengen beli motor, guru besok tanggal 3 datang, kita lipat nafsu kita. Kita lipat nafsu kita. Ganti, set, kita sliding. Nih Pak Ustadz, saya senang guru saya datang. Saya begini. Itu to'yu baru itu. Aslinya to'yul ardi itu. Dan orang di bab ini harus dapat. Kalau nggak dapat, orang itu cilaka. Ya orang itu nggak dapat bagian apa, digolongkan orang-orang lalai. Orang-orang lalai. Jadi lipat nafsu. Nafsu pengen ngatur, kita serahkan ke Allah. Makanya Tuan Guru gini bahasa. Saya nggak ada satu pun permintaan atau satu pun keadaan yang saya tidak serahkan ke Allah. Jadi tidak ada satu keadaan pun yang tidak dipasrahkan kepada Allah. Kalau kita kan yang besar-besar doang. Yang kecil-kecil main mah gancil, orang pakai Allah saya juga bisa. Kalau kita kan berpikir begitu. Tapi Nabi Musa garam aja, munajat ke Allah, garam. Kita pernah gitu, misalkan di dapur nggak ada garam, ya Allah, garam nggak ada ya Allah, nggak ada. Lalu baru garam doang, gampang beli warung, masih gitu kalau kita kan. Jadi gitu kata Tuan Guru itu tadi, cara ubudiahnya tidak ada satu keadaan yang tidak dipasrahkan kepada Allah. Kita ikutin. Semua keadaan kita mau senang, mau susah, mau punya duit, mau nggak punya duit, harus diserahkan kepada Allah. Lipat. Jadi nupusnya, nafsunya dilipat. Itu lipat itu kan harus belajar, kan? Harus belajar. Sama orang yang melipat bumi juga harus belajar. Maksudnya begini. Pertama, ya misalkan dari sini ke situ 5 langkah, dijadikan 1 langkah. Dari sini ke saung biasanya misalkan 10 menit, dibikin misalkan 3 menit. Begitu. Dari sini Pajada berapa jam, dibikin berapa jam. Itu kan biasa belajar. Sama dalam urusan tawakal, dalam urusan melipat nafsu juga harus belajar. Cara belajarnya ini sering dikumandangkan oleh guru. Cara belajar yang paling gampang, pengen bakso, beli bakso, terus kasih orang. Misalnya kita pengen buat bakso nih, beli bakso, habis kita beli terus baksonya kasih orang. Itu susah apa gampang ya kalau gitu ya? Pak Ustadz kok saya ikan teri? Oh iya, tetangganya hobinya ikan teri, makanya masak teri kasih orang. Jadi gitu cara melipat nafsu itu begitu. Kan nafsu kita pengen akan sesuatu nih. Kita kalau pengen kita hindari, misalkan nggak bisa dihindari harus kita beli. Cuma jangan kita makan, kasih orang. Jadi kalau dia itu renutannya begini. Kalau bisa nggak ngelihat, jangan lihat. Misalkan gini. Contoh nih, ada suatu hal yang kita nggak pernah lihat. Misalkan kita cuma dengar tentang ikan arwana lah. Kita pernah dengar tentang hebatnya ikan arwana atau bagusnya ikan arwana. Kalau masih nafsunya bisa ditahan untuk tidak melihat, jangan dilihat. Jadi kalau misalkan pengen baju warna terbaru, misalkan adanya di mall, kalau bisa nggak ke mall, jangan ke mall. Tapi kalau harus kita nggak bisa nih, namanya nafsu kan terus ngajakin. Kalau terus harus ke mall, boleh lihat, jangan dibeli. Ngambek. Kalau terpaksa harus melihat, jangan dibeli. Udah mulai rada berat ya? Boleh ya ke mall ya, tapi syaratnya cuma ngelihat doang ya. Kira-kira bini kita omongin begitu, ngerti ara ya? Hah? Ada sih, iya. Ntar sampai sana lain. Yang penting saat itu biar jalan iya. Iya ini. Jadi kalau bisa tidak melihat, jangan dilihat. Kalau harus melihat, jangan dibeli. Kalau ujungnya harus dibeli. Ini di Ihya contohnya makanan. Kalau ujung-ujungnya harus dibeli, jangan dimakan. Itu tadi makanya judul yang saya tadi bahas itu, kalau ujungnya harus dibikin atau ujungnya kita terpaksa harus membeli, jangan dimakan. Ini kalau yang begini boleh nih ikutin nih. Misalkan Mas Eli pengen makan apa, ikutin. Entar kan habis dibeli dikasih tuh. Wah, kita sebelahnya aja dikasih gini. Jadi gitu. Jadi kalau harus dibeli jangan dimakan. Jangan dimakan. Oh, ini berat nih. Jadi dulu bini kita pengen buat kudungan merek, misalkan merek apa? Misalkan yang mahal. Merek Zoya apa Rabani. Pengen banget ingat kudungan merek itu. Gini ke counter sampai di sono kita jangan beli, kata bosnya jangan dibeli. Wah, ngapain jauh-jauh kita kemari? Nggak beli, saya sayang nggak sebanding sama ongkosnya. Udah beli aja. Beli. Kalau udah terpaksa harus beli, jangan dipakai.
Artinya apa? Kasih orang, kasih siapa? Terus kalau terpaksa harus makan, oh nggak bisa Pak Ustadz. Saya kalau kita beli bakso terus kita kasih orang kayaknya nggak bisa. Terlalu berat itu buat saya. Ada nggak solusinya kalau misalkan harus dimakan? Ada. Kalau misalkan terpaksa harus dimakan itu makanan, udah dibeli terus terpaksa harus dimakan, jangan merasa nikmat. Aneh lagi kan? Kita kan langsung baru begini, yummy. Kita ada segitu kan? Langsung udah dipoto, jegrek, yummy guys. Wah. Padahal gitu, kalau terpaksa harus makan, jangan merasa nikmat, jangan merasa enak. Nggak bisa Pak Ustadz, emang baksonya enak itu mah. Itu paling terkenal itu, sejaduh paling terkenal itu paling enak. Bakso beranak bercucu. Dibongkar ada anak, dibongkar lagi ada cucunya lagi. Jadi saya nggak mungkin nggak menikmati. Ada lagi jalurnya. Kata Imam Ghazali, kalau harus menikmati, jangan cinta. Kalau emang harus menikmati, udah saat ini aja. Sudah saat ini aku turutin kau bakso, tapi seterusnya nggak bakalan saya makan bakso ini lagi. Ini kan enggak. Udah menikmati, makan, besokannya langsung. Sono enak no, kemarin no. Asik gitu kan. Nah itu semuanya kena tuh berarti. Awalnya dari melihat. Awalnya dari melihat. Makanya jangan sekali-kali ngajak bini untuk melihat apa-apa. Pasti habis melihat pengen beli. Iya kan? Bener nggak? Anda saat itu nggak beli, paling karena nggak ada duitnya. Iya kan? Orang masih belum gajian, ntar aja minggu depan. Minggu depan habis kita tuh. Ayo, karena minggu depan. Ayo, udah gitu. Ya itu toyun nafsu, harus latihan. Jadi salah satu ini tadi kita kan tanggal 3 Tuan Guru datang. Latihan. Ini Tuan Guru mau datang. Kita mau ganti handphone. Lipat nafsu kita kalahkan. Handphone untuk sementara kau Pak tetap ini dulu, pakai yang lama dulu, jangan pakai yang baru. Kenapa? Guru saya mau datang. Nafsu klepek. Iyalah, guru saya mau datang. Saya pengen ngasih yang terbaik buat guru saya. Itu toyun nafsu. Qala Syabul Hasan, huma karamatani. Qala Syabul Hasan, berkata Syabul Hasan, huma karamatani, ada dua karamah jami'atani yang sifatnya berkumpul mukhatatani yang saling berkaitan. Itu karamatul iman, karamah iman bimazidil iqan, dengan tambahan yakin. Wallahu a'lam bishawab.